Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Yuniti Rabi'ah dan NIM 1424004. Di sini aku mau ngejelasin salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di bab 3 yaitu formulir. Nah, aku bakal jelasin tentang pengertian formulir, jenis-jenis formulir, manfaat formulir, bahkan sampai para rancangan. Nah, jadi sistem akuntansi itu ada 3 komponen utama yaitu formulir, catatan, dan laporan. Nah, formulir itu adalah dokumen yang dipakai untuk mencatat setiap transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Formulir disebut dokumen karena peristiwa dicatat dan didokumentasikan, dan disebut media karena jadi tempat untuk mencatat laporan keuangan sebelum masuk ke catatan akuntansi. Contoh-contoh formulir sih banyak banget ya sebenarnya, kayak mulai dari formulir faktur penjualan, formulir jurnal, buku besar, dan lain-lain. Misal faktur penjualan biasanya berisi nomor faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga satuan, kuantitas, total harga, dan juga nama pramuniaganya. Intinya semua informasi transaksi dicatat supaya jelas dan bisa diverifikasi oleh perusahaan. Selanjutnya ada beberapa jenis formulir. Yang pertama formulir satu set, yaitu formulir yang ada lengkapannya. Yang kedua formulir continuous, yaitu biasanya dipakai oleh printer Dotmatics. Yang selanjutnya ada beberapa jenis formulir nih. Yang pertama ada formulir satu set, formulir continuous, tanpa karbon, tanpa magnetis, dan OCR, yaitu formulir yang bisa dibaca otomatis oleh scan. Selanjutnya, buat manfaat dan kegunaan formulir itu sendiri, yang pertama pastinya untuk menentukan hasil kegiatan, misalkan kayak laporan produksi. Terus untuk menjaga aktiva dan utang perusahaan, misalnya lewat sistem rekening. Selanjutnya untuk memberi perintah kerja seperti surat perintah pengiriman barang atau surat jalan. Yang keempat, untuk membuat rencana dan evaluasi kegiatan perusahaan. Dalam formulir itu ada penggolongan. Nah, digolongkan berdasarkan sumber dan tujuan. Kalau dari sumbernya ada formulir internal yang dikirim keluar perusahaan, dan formulir dari luar perusahaan. Kalau dari tujuannya, formulir untuk meminta tindakan seperti pengiriman barang, dan juga formulir untuk mencatat tindakan yang sudah dilakukan seperti faktur penjualan. Nah, jadi kapan sih formulir itu harus digunakan? Yang pertama pastinya saat ada kejadian yang harus dicatat, terus informasi yang harus dicatat, lalu data yang perlu dikumpulkan dalam satu dokumen untuk menunjukkan tanggung jawab dari transaksi-transaksi yang ada. Selanjutnya aku mau bahas tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dalam akuntansi ada dokumen sumber, yaitu dokumen utama yang dipakai untuk mencatat transaksi. Contohnya kayak faktur penjualan. Terus yang selanjutnya ada dokumen pendukung, yaitu dokumen yang menjadi bukti tambahan, misalkan kayak surat order, laporan pengiriman, atau daftar gaji. Jadi, formulir adalah bagian penting dalam sistem akuntansi karena menjadi dasar pencatatan dalam sebuah transaksi. Dengan formulir yang jelas, rapi, dan terstruktur, perusahaan itu bisa menjalankan operasional, pencatatan, dan pengendalian dengan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.